Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Gradiana Kinochenvin dengan NPM 12200030, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timor, Kemenanu. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori Hesser-Ohlin. Teori Hesser-Ohlin diperkenalkan oleh Eli Hesser pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara. Yang kedua, teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki endomen faktor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang dihasilkan. Contohnya, hutan di Indonesia dan Australia. Adanya perbedaan karunia sumber daya antar negara, deproportional factor theory. Yang berikut model perekonomian dengan dua sektor. Yang pertama, model perekonomian dengan dua sektor. Yang pertama, asumsi. Ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Teknologi dianggap tetap. Yang kedua, hipotesis teori HO, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di negara cenderung sama. Yang berikut hipotesis teori HO perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negaranya kaya labor, ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Yang berikut, kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam produksi barang tersebut. Sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Fakta yang ada di dalam dunia nyata, walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Yang berikut kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori HO. Teori HO masih merupakan teori perdagangan internasional komparatif statik, sehingga asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besaran variabel dalam perekonomian adalah statik, tidak berubah atau diasumsikan ekogenius atau perubahan ditentukan di luar model. Padahal fakta yang terjadi adalah terjadi perubahan secara terus-menerus pada variabel dan perubahannya terjadi di dalam model atau endogenius. Kondisi penyebab aplikasi teori HO menjadi terbatas atau tidak dapat diterapkan secara umum. Oleh karena itu, teori hanya dapat menjelaskan terjadinya perdagangan antara negara yang kaya tenaga kerja dengan negara yang kaya kapital, sehingga di mana hanya merupakan sekitar 40% dari volume perdagangan dunia. Yang berikut kelemahan asumsi teori HO. Asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan
kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi HO, tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang memproduksi komoditi yang sebagian besar dari impor. Yang berikut pengujian empiris teori HO. Dilakukan oleh Wassily Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi HO. Data Amerika Serikat tahun AS diasumsi sebagai negara yang memiliki model lebih banyak dari tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara lain. Sehingga berdasarkan teori model lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara lain, sehingga berdasarkan teori HO, maka ekspor AS akan terjadi atas barang-barang yang padat modal dan sebaliknya impor akan terdiri atas barang-barang padat karya. Ya. Baik, sekian dari materi saya tentang teori HO. Terima kasih.